Atas atau bawah? Atas. Atas. Kenapa? Gak enak di bawah diinjek-injek. Betul, betul. Pertanyaan macam apa ini? Tapi di bawah juga enak loh kadang. Masa sih? Ya, kita bisa merasakan rasa bersyukur kalau di bawah. Oh, gitu. Jadi kita nggak beras. Halo, welcome to my YouTube channel. Jadi ini adalah video pertamaku di YouTube Jimpo NG. Jadi jangan lupa like, comment, share, Dan subscribe tentunya. Oke. Dan semoga channel ini makin berkembang nantinya. Amin. Oke. Komen sebanyak-banyaknya, saran sebanyak-banyaknya. Kami butuh dukungan kalian. Oke, siap. Jadi langsung saja pembahasannya. Di sini ada siapa? Marta Giana, biasa dipanggil Marta atau Gina atau Oke. Atau- Ana atau Giana atau sayang juga boleh sih. Oh, sayang ya berarti. Enak sayang kayaknya. Iya, kayaknya anak sayang Enak sih. sayang. Oke, sayang. Oke, jadi pembahasannya adalah soal dulu versi gue. Tadi Iya, iya. Boleh, versi boleh. di mana saya Pertama ketemu. Pertama kali ketemu. Pertama kenal. Pertama kenalnya pasti di sosial media Instagram. Iya. Kalau nggak salah waktu itu aku pertamanya follow kamu duluan ya. Terus kamu Lupa follow back. aku. Oh, tak follow back ya. Iya, iya. Tak Terus? follow back terus akhirnya aku ketemu kamu di Rocket Chicken. Itu kayak sebelum kita kenal di Instagram nggak sih? Udah. Udah. Kita udah follow-followan di Instagram. Terus aku lihat, aku pernah lihat kan, aku pernah lihat Cewek cewek ini. gitu. Terus aku, udah follow-followan teman-teman. Oh. Nah, akhirnya aku lihat kamu dengan makan sendiri, jalan di depan gunung. Kayak apa? Ya, kasarannya kayak apa ya? Terpesona gitu. Anjay. Boleh. Terus akhirnya aku penasaran kan dengan modus cuci Mobil di tempat mobil di kerjaku. tempat kerja kan. Nah, akhirnya terus ternyata tutup, kitanya jadinya ngopi, terus kita ngobrol, asik nih, seru ternyata. Wow, kayak waktu pertama kali di Rocket tuh kayak pendiam gitu, nggak Tapi aslinya setelah kenal gimana? seru banget sih. Kayak kita banyak kecocokan gitu. Paham kamu merasakan nggak? Iya sih. Banyak kecocokan. Saking banyak cocoknya jadi kayak sama gitu. Kok dikit-dikit loh sama, dikit-dikit sama gitu. Dari hal percintaan, cara mikirnya Terus kayaknya keluarga juga sama. Cuman kita bedanya apa sih? Agama. Oke, gitulah. Ya, itu akhirnya kita bahas agama Apa sih yang bikin kita bahas agama waktu itu ya? kayak Pertamanya aku tanya sih, Mas Randy, tanya Randy nggak sih? oh iya deng, agamamu apa toh gitu. Terus baru aku cerita gitu. Oh, Randy tanya kamu ya? Oh, karena namamu ada Martanya. Martanya iya, karena kan kalau di agama Kristen Marta itu kan adiknya Bunda Maria ya kalau nggak salah. Jadi kayak emang familiarnya di Marta itu. Terus akhirnya kamu jawabnya? Ya, jadi aku adalah seorang agnostik gitu. Oh gitu. Iya. Tapi dulunya kamu tuh kan ya? Islam. Oh Islam. Aku tumbuh gede di keluarga yang Islam semua sih. Dari kecil Islam juga. Islam juga. Oh. Oke, jadi kenapa kok Memutuskan untuk jadi agnostik gitu iya. ya? Aku TK itu biasa diajak ke gereja sama mamaku. Iya. Karena emang kan kayak pergaulan teman-teman TK, keluarga-keluarga teman-temanku di TK itu kan kayak semuanya Kristen gitu loh. Oh, Jadi iya. sering diajak ke gereja kayak makan bareng atau nemenin temanku ibadah gitu doang kan. Terus masuk SD langsung dimasukin ke Islam yang Muhammadiyah. Jadi kayak balik setir lah. iya, langsung kayak bingung gitu kan. Terus di situ udah mulai kayak banyak kebingungan gitu sebenarnya tuh kita harus nyembahnya siapa gitu kan, Iya, bingung. betul. Terus jadi jujur aja kalau dulu di SD tuh aku kayak jadi anak yang bodoh gitu loh. Karena tuh emang teman-teman aku tuh semuanya udah ada basic agama dari kecil, sedangkan aku nggak ada gitu kan. Habis itu pas udah lulus SD ke SMP, SMP-nya Islam yang NU. Di situ udah mulai bertanya-tanya lagi, ini sebenarnya gimana sih? Sebenarnya sama aja, cuman tuh kayak bikin aku bingung kenapa harus beda-beda gitu. Maksudnya alirannya tuh kenapa beda gitu. Habis itu SMK ke tempat sekolah yang netral gitu kan.
Jadi kita kayak berbaur sama anak yang non muslim sama yang muslim gitu. Terus aku banyak tanya kayak tanya-tanya ringan gitulah kayak tentang agama mereka masing-masing, dan kayak di situ aku mulai mikir ini jadi sebenarnya keyakinanku tuh apa gitu. Dan akhirnya milih jadi agnostik dulu sih. Jadi aku sekarang lebih kayak memilih untuk tidak memilih gitu. Itu bisa dikatakan agnostik ya. Sebenarnya kamu masih belum menemukan gitu nggak sih? Atau Bisa dibilang gitu sih, masih mencari masih gitu. Mencari. Mana yang bisa kujadikan pedoman dan kuanggap benar gitu. Okay. Terus kalau semisal orang tahu nggak? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Yang artinya tetap aku Islam gitu. Ya, cuman kalau misalkan di KTP aku tetap Islam kok. Kalau semisal puasa ya puasa gitu ya. Enggak. Kalau ibadah kayak sholat Id gitu? Enggak juga. Cuman kalau misalkan keluarga ngajak ya udah ya ayo aja gitu. Ya. Dan berarti kan di sekarang di fase-fase ini juga masih belum ada pedoman agama ya? Kalau agama nggak ada sih. Aku hanya meyakini apa yang menurutku benar aja. Selagi aku tidak merugikan orang lain dan orang lain tidak merugikan anakku, ya aku nggak peduli sama mereka gitu. Berarti prinsip kamu itu ya? Prinsip kamu seperti itu. Oke sih, keren. Ya gitu. Maksudnya apa ya? Dari waktu kamu curhat itu, aku kayak speechless itu loh. Speechless kayak, ini keren banget, kayak berani speak up dan apalagi kita baru pertama kali kenal kan itu. Iya. Nah, terus kayak itu yang membuat aku tambah penasaran sih sama kamu. Tapi aku ngomong soal aku agnostik ini juga pilih-pilih orang sih sebenarnya. Oh, pilih-pilih orang. Ini baru pertama kali sih sebenarnya di publish gitu kan. Karena ya aku pikir seru aja ngobrolin itu gitu kan. Kalau semisal nih nanti kan pasti punya pasangan lah. Pasangan. Terus siapa tahu kita bisa apa? Bisa jadi partner. Oh, partner. Boleh. Nah, kalau pasangan, semisal nanti pasanganmu entah itu dia agama lain, Islam, mungkin Kristen, Katolik, atau Hindu, kamu lebih memilih mana? Atau nanti siapa tahu nih pasangan kamu bisa menuntun kamu di mana kamu bisa menemukan pedoman kamu. Iya. Atau gimana? Aku sih nggak peduli ya pasanganku tuh nanti tuh agamanya apa, kepercayaan dia apa, karena dia itu hak masing-masing orang gitu. Orang-orang tuh berhak punya pendapat dan berhak memilih gitu kan. Jadi kan kayak kamu nggak boleh maksain pendapat kamu ke aku dan aku juga nggak boleh maksain pendapatku ke kamu. Itu pribadi aja gitu. Dan misalkan dia Kristen terus mau ngajak aku atau ngasih tahu aku tentang agama dia, ya nggak apa-apa sih. Siapa tahu aku kecantol gitu kan, dan aku menganggap itu benar gitu. Oke, siap. Kayak kamu, aku bahkan speechless. Kamu itu kayak ini kasarannya kamu nggak punya pedoman dulu ya, belum menemukannya. Cuma pengetahuan agama kamu itu lebih dari aku. Contoh di Kristen, aku malah nggak tahu itu, tapi kamu lebih tahu. Dan bahkan di pengetahuan di Muslim, kamu bahkan lebih tahu daripada temanku itu, Randy. Jadi waktu kita ngobrol itu kayak Randy pun berbicara kayak, Diana kok lebih pengetahuannya lebih dalam. Berarti emang kamu belum menemukan, cuma kamu juga cari tahu dan mempelajari gitu loh. Iya, harus dong. Keren sih bagiku kayak, wah. Maksudnya tuh gini, kalau misalkan Mas Dimas terlahir dari agama Kristen, ya dari kecil Mas Dimas ngertinya Kristen tuh yang paling benar, sedangkan Mas Dimas tidak pernah melihat, kasarannya gini deh, Mas Dimas taunya kalau merah itu warna yang paling cerah, tapi Mas Dimas nggak pernah lihat warna lain. Jadi gimana caranya Mas Dimas tahu kalau warna merah itu warna yang paling cerah? Wih, keren sih. Jadi sebisa mungkin cari tahu dulu gitu. Aku malah lebih gimana ya, protek sama orang yang dia dari Islam pindah ke Kristen terus pindah ke Islam lagi, itu lebih kayak wah ini orang keren sih, berarti dia mencari tahu gitu benernya gimana. Kalau dari aku tuh emang aku dari kecil Muslim. Bahkan aku ikut lomba apa ya, lomba kayak baca Quran itu loh. Itu kayak walaupun nggak dapat juara ya, kayak suka banget itu ngaji itu kayak setiap sore ngaji gitu. Tapi di situ kayak mungkin karena kayak nggak ada prinsip gitu loh waktu kecil, jadi harus ikut orang tua. Jadi gitu, emang bingung kayak kamu gitu. Aku dari sebelum TKB ya, TKB itu sebelum TKB itu aku Muslim. Nah, ngaji terus tiba-tiba di gereja nyanyi gitu. Jadi kayak bingung kira-kira kayak mana? Iya sama kayak aku dulu sih gitu. Emang kita tuh sama kayak. Iya, emang kita tuh sama. Beda agama aja. Bingung kan?
kok nyanyi ini apa, akhirnya lama-lama dari itu ke gereja sampai kelas 2 SD, tapi udah tidak didampingi orang tua waktu ke gereja. Jadi orang tua udah berangkat itu, ya udah kerja lah masing-masing. Saya ikut ibu itu bude. Nah, bude yang tak panggil ibu. Nah, itu untungnya ya, bude itu kan muslim. Tapi bude itu kayak nggak pernah kayak, ayo ikut sholat, ayo ngaji. Aku pernah ngaji waktu SD atau Kristen. Itu karena teman-teman SD. Kayak, kamu gak ikut ngaji, kamu gak tak bolo loh. Kayak gitu. Didoktrin gitu. Tapi hanya berjalan 2 minggu aja. Tapi akhirnya tetap ke Kristen. Nah, bersyukurnya itu kayak ibuku itu tadi, ayo minggu bangun ke gereja gitu. Kayak ada yang nuntun, walaupun satu keluarga itu muslim. Ada saudaraku itu muslim yang kayak kamu kamu ikut bahaya, tapi kamu ikut harus ke masjid muslim gitu. Tapi waktu itu ya imanku kayak lama-lama kayak aku tahu bahwa imanku itu emang bersama Tuhan Yesus gitu. Jadi sampai sekarang pun gitu, harus kayak nggak ada, emang itu tadi pilihan tadi. Dari kecil itu tadi, sekarang aku lihatnya itu merah itu begitu cerah kayak gitu. Karena emang udah pernah ngeliat yang warna biru hijau dan iya, gitu. Iya, merah begitu cerah. Keren. Kamu keren banget sumpah. Kamu sih lebih keren. Kamu lebih keren. Enggak. Jadi sekarang Mas Dimas kegiatannya selain konten ini sekarang apa nih? Konten ya kuliah tetap sih. Masih kuliah juga? Masih kuliah juga. Pikir berhenti. Ya semoga lulus lah ya. Amin. Jangan, tapi ya ada itu sih kupu-kupu. Jurusan apa? Manajemen. Oh, iya. Manajemen. Semester 5. Kamu nggak mau? Ya, kamu punya nggak kayak mindset atau program ke depan? Itu gimana? Pastinya ada sih. Boleh di-spill nggak? Kalau sekarang ini lagi jadi maba sih. Oh kamu? Ya. Di Blitar sini aja sih itu. Di mana? Unisba. Keren, berarti sekampus sama Galuh, sekampus sama Rani. Iya. Berarti nanti bisa talking lah sama Rani. Ambil apa? Hukum. Wih keren. Awalnya sih manajemen, terus aku mikir-mikir kayak manajemen aku nanti mau jadi apa gitu. Aku mikir kayak passionku tuh kan kayak yang nggak mau pusing, dan aku lebih suka ngomong dan suka apalan gitu. Jadi kayaknya lebih cocok ke hukum aja sih. Iya sih. Karena emang cita-citaku dari SMP tuh sebenarnya pengen jadi advokat. Wih keren. Aku lihat advokat tuh kayak, ini kayak pekerjaan yang membuat keren banget gitu loh. Serius, aku dari SD. Dari SD kan ada kayak PPKN yang, nah itu jaksa dan sebagainya kayak gitu, kayak keren. Pengacara. Emang sih aku liatnya aja juga keren kok, makanya aku pengen gitu. Doain ya. Ya, amin. Semangat. Tapi ambil ya? Ambil kelas reguler. Iya. Oh, reguler bukan kalau karyawan biayanya double, dan aku kan ini kuliah juga cari biaya sendiri gitu, nggak mau dapat dari orang tua juga. Jadi keren, ambil karyawan dan kerjanya ambil yang malam. Itu sih yang buat aku tambah apa? Tambah kagum. Jadi ya kayak gitu sih. Kayak kamu kayak bingung gitu loh, kayak aku dari segini kayak memikirkan dengan matang gitu. Ya. Aku gaji segini bisa nggak ya? Aku gini kayak nggak membebani orang tua juga, cari sendiri. Terus aku sering lihat kamu itu kayak apa? Berangkat kerja gitu loh. Masa sih? Iya, dari sana ke sana. Terus kayak ya emang apa-apa sendiri gitu. Apa-apa sendiri. Oh, kamu pernah cerita kan apa-apa sendiri? Iya, apa-apa sendiri. Kayak ke rumah sakit sendiri. Sakit sendiri. Iya, opname sendiri, berobat sendiri, kemana-mana sendiri, makan sendiri, itu ya Mas Dimas ketemu itu kan. Iya. Kayak udah kebiasa sendiri, ya udah. Kalau jodoh apa kriteria kamu kayak apa sih? Apa ya? Yang pasti nih harus lebih tua dari aku. Lebih tua dari aku. Aku dong lebih tua. Lebih tinggi. Aku lebih tinggi. Aku masuk ini 200. Jadi kan Mas Dimas udah punya. Oh iya. Gak boleh gitu. Gak boleh. Selalu lebih tinggi. Lebih tua, lebih tinggi, dan sama-sama ngertiin aja sih. Dan gak harus 24/7 tuh ngabarin gitu. Aku punya duniaku sendiri, dan kamu juga punya duniamu sendiri. Emang sama kan? Kita udah ngobrolin itu. Iya. Kalau Mas Dimas kriterianya? Kalau aku lebih ke
yang paling utama seagama. Sepadan. Sepadan itu maksudnya seagama. Kalau di Alkitab tuh ya harus cari sepadan itu, berarti seagama. Gitu. Kalau di Kristen itu ya jangan rebut dia dari Tuhanmu gitu. Ya betul. Jadi makanya aku pernah dekat sama yang Muslim kan. Oh, jadi itu. Ya itu. Itu kayak ya kita jalani aja. Apa sih dijalani, maksudnya kayak aku pernah dulu itu kayak aku tanya, kamu semisal kita jodoh, terus kamu ikut aku atau gimana? Ya otomatis dia ikut imam, jadi dia ikut aku Kristen. Di situ aku kayak seneng banget, kayak bisa nih ada kesempatan. Tapi kayaknya Tuhan nggak bisa melanjutkan itu karena dia memilih dengan yang lebih matang gitu loh, kayak. Emang dia milih yang lebih matang. Jadi kayak udah abdi negara, jadi udah memilih langsung dilamar gitu loh. Gitu ya. Jadi Mas Dimas tersingkirkan gitu ya. Oleh itu. Tapi mungkin karena itu udah jalannya Tuhan nggak sih? Iya. Ya itu tadi yang kamu bicarakan. Jangan ambil dia dari Tuhannya itu tadi. Mungkin itu. Kalau masalah kriteria tipe cewek, nggak ada sih. Yang penting dari hatiku sih. Srek, nyaman. Aku nggak pernah prioritasin kualitas seseorang. Ya, kalau semisal aku merasa nyaman, ya udah itu aku memilih dia. Kalau aku nggak merasa nyaman, ya nggak aku lanjut. Kalau ya, semisal PDKT sih nggak sih? Jadi kualitas diri itu menurutku kenyamananku untuk bersama dia. Benar. Nggak bisa tak paksa. Kalau aku nggak suka ya nggak suka. Sama. Nggak bisa. Oke. Sama. Oke. Bahkan aku pernah nih kenalan sama cowok kan dari ya sosmed gitu. Terus ketemuan di kopian ceritanya. Aku ngelihat fisiknya orangnya aja udah nggak srek, meskipun dia tampan atau apa, tapi kalau ngelihat hatiku udah nggak srek, nggak aku lanjut. Betul. Ya, cuman aku ngargain dia, udah ngeluarin waktunya buat aku. Kita ngobrol, habis itu ya udah gitu. Ya, ngapain diterusin, nggak bakal ada lanjutannya. Iya, emang sama. Aku kalau semisal nggak punya pacar nih, aku yang deketin itu nggak satu, cuma bahkan bisa bersama-sama itu 5, 4 orang, 3 orang, dan itu harus ketemu. Harus ketemu tuh kayak misal kamu di mana, aku jemput, aku ingin bapak-bapak dan sebagainya, aku ketemu, kita ngobrol, nggak seret, ya aku ada obrolan, maaf, kayak nggak sudah lanjut. Mungkin kalau beberapa kali ketemu, itu pasti ada obrolan. Kalau cuma satu kali itu cuma chat biasa gitu ya, ketemu terus nggak. Cuma kalau deket 2 bulan, 1 bulan itu mesti ada omongan kayak nggak bisa karena alasannya seperti ini. Kalau aku nggak seret, bilangnya aku ya nggak seret. Tapi kalau ada alasan sesuatu yang, semisal nih aku deket karena kita beda agama, itu tak obrolin. Terus kayak kalau karena aku udah ada yang lain, terus dari antara 3 itu tadi loh. Semisal aku udah ada 2 cocok nih, terus aku lebih cocok yang satu, ya aku cocok. Itu bisa dikatakan nggak sih? Main perasaan nggak sih? Ya iya dong. Ya tapi kan namanya manusia juga kita pasti cari nyamannya kan? Iya itu maksudku. Salah nggak sih? Enggak lah, enggak salah lah. Berarti kamu sebagai wanita lihatnya itu ya, wajar atau enggak? Wajar. Oke. Namanya juga manusia kan? Yaudah. Mungkin kayaknya obrolan kita dilanjut dengan game. Game apa nih? Ini. Jadi ada 2 pilihan atau pertanyaan, harus dijawab jujur. Kalau nggak jujur ambeien malah nanti. Aduh, kayaknya harus berdiri deh ini. Takutnya ambeien. Oke. Jadi dari kamu dulu apa aku dulu? Ini punya aku. Terserah sih. Ya kalau misal ada pertanyaan cowok, kamu cewek, kamu ganti cowok. Oke. Paham nggak sih? Paham, ya gitu. Oke. Langsung aku aja ya. Pernah jadi pelampiasan nggak? Dan kenapa? Pernah dong. Karena aku cantik. Emang cantik? Iya. Emang cantik. Karena aku cantik, jadi aku jadi pelampiasan dikala yang jelek lagi marah. Lagi marah. Ada yang cantik nih. Iya gitu. Ya. Ada yang lebih nih. Gitu. Bener-bener. Sering sih itu mah. Cuman aku juga nanggepinnya cuman kayak, oh kan kelihatan sih orang mainin aku sama enggak itu ya. Kalau misalnya dia mainin aku, ya aku mainin balik. Aku nggak pernah baper-baperan soalnya orangnya. Betul. Itu yang aku suka. Lebih ke logika nggak sih? Benar. Oke. Apa ya? Slow atau keras? Slow. Aku suka yang pelan-pelan tapi pasti. Maksudnya ya, ini kan hidup harus slow, nggak boleh keras terus. Iya. Keras perlu, cuma yang lebih utama slow. Iya, slow, nyantai gitu ya. Kalau kamu apa? Sama sih. Sama. Sama kok. Okay. Slow. Oke.
Aku ya. Atas atau bawah? Atas. Atas. Kenapa? Gak enak di bawah diinjek-injek. Betul. Betul. Pertanyaan macam apa ini? Tapi di bawah juga enak loh kadang. Masa sih? Ya, kita bisa merasakan rasa bersyukur kalau di bawah. Gitu. Jadi kita nggak merasa di tinggi terus, ya nggak sih? Kita kadang nyaman dirasa bersyukur juga. Ya, Enggak sih, tapi aku tetap enak di atas sih. Kayak ya atas bawah emang harus dinikmatin. Oke, Aku. lanjut. Pendapat kamu tentang cewek buaya? Cewek buaya itu yang dalam artian apa ya? Yang maybe cowoknya banyak Terus yang atau dikatakan gonta-ganti pasangan gitu. gonta-ganti pasangan. Menurutku kalau buaya itu nggak biasa aja sih. Semisal nih kamu yang kayak aku tadi, kamu dekat sama banyak cowok, itu nggak masalah. Kamu milih dengan mana yang nyaman. Enggak, maksudnya yang dipacarin tuh semuanya gitu, Mas. Oh, berarti pacarnya ada 2 Iya, juga. pacarnya 5 gitu. Bangsat itu anjing. Iya sih. Kalau misalkan deket sama orang banyak tujuannya untuk memilih, itu mah nggak masalah. Ya. Cuman kalau 5-5-nya dipacarin tuh baru. Aku salah satu tak bedil itu. Sama. Oke. Kalau kamu gimana? Sama juga kayak gitu. Sama ya? Oke. Brengsek itu kalau misalkan 5-5-nya dipacarin. Pernah nggak? Maksudnya gimana? Aku pacarin banyak orang gitu? Enggak. Kamu di posisi Dijadikan salah satunya? Salah satunya. Sama cowok bangsat itu ya? Pernah sih. Pernah. Wih, bangsat banget, Cuk. Tapi kayak aku bodo amat karena aku ngerti dia sama cewek satunya tuh cuma main-main doang gitu, dan aku ya udah sana gitu. Yang pernah kamu ceritain itu? Oh, itu. Kayak ya udah sana, orang yang penting ntar kamu balik lagi ke aku, ya aku nggak peduli gitu. Orang kan dia cuma main-main doang, nggak masalah aku mah. Keren. Nggak mau ribet ya? Nggak mau ribet. Betul, suka aku. Kayak aku tidak suka memperumit diriku sendiri. Kamu pergi ya udah sana, mau balik lagi ya udah gitu. Giana, kamu pilih langsing atau montok? Langsing dong. Langsing. Kamu tim langsing ya? Aku lebih suka kayak body idol Korea gitu. Anjay. Fotogenik gitu. Tapi Kalau kamu montok seru nggak sih? Kan apa nih? montok. Ya. Dan misal nih, kalau aku emang tim langsing ya, suka cewek yang langsing. Tapi kalau bicara montok kayaknya enak banget. Maksudnya Enak banget enggak, ini? maksudnya kayak montok itu bisa dibentuk karena olahraga, ya guys. Jadi tetap langsing tapi ada montoknya. Beda kalau langsing atau gemuk gitu kan, beda. Berarti kamu tetap tim langsing. Oke, siap. Lanjut. Pendapat kamu tentang hutang nggak dibalikin? Kalau aku mana sih? Kalau aku semisal nih, aku memang kayak perhitungan itu kayak harus jelas. Semisal temanku pinjam, tinggal apa? Pasti aku tanya buat apa gitu. Nah kalau semisal 100-200 nggak kembali, bagiku nggak masalah. Semisal kamu nih temanku, kamu pinjam 100-200 nggak kembali, nggak masalah bagiku. Tapi aku tahu gimana kualitas diri temanku. Jadi aku bisa mengetahui kualitas teman-temanku. Semisal itu nggak kembali ya, next time aku nggak bakal ngasih itu lagi gitu. Tapi kalian tetap temenan loh? Tetap temenan. Oh iya, kalau salah pinjem dong. Bangsat kalau itu ya. Kan kita tetap temenan. Semisal belum ada kejadian seperti itu, tapi aku tetap memilah dan memilih. Semisal nih, ada yang pinjam ke aku, terus ada yang bilang, tahu nih minjam, jadi sini soalnya kayak gini. Ya aku defend diri sendiri loh. Jadi nggak dipinjemin? Sesuai kebutuhan. Kalau semisal aku ada, semisal kamu teman dekat pun, sahabat-sahabatku, aku ada tak kasih kok. Kalau nggak ada ya aku bilang nggak ada. Kalau ada bakalan tak kasih. Bahkan kalau nggak ada, aku usahain ada gitu. Meskipun Mas Dimasnya lagi butuh gitu, tetap ada. Tergantung butuhku sih. Tergantung butuhku sih. Maksudnya kalau tapi butuh, mencukupi diri sendiri dulu kan. Oke, gitulah. Kalau kamu gimana? Kalau aku berapapun dia minjemnya harus balik. Aku pernah baca itu. Kamu sama kayak adikku Rani. 25.000 pun sama adikku ditagih gitu. Karena bilangnya hutang. Iya, kecuali kalau dia bilangnya minta gitu, malah ya udah tak kasih segitu gitu. Nah itu.
karena aku ngerasain sendiri susahnya cari duit gitu. Aku kerja part time 6 jam sehari gajinya berapa? Pernah kerja di salon sehari 10 jam full berdiri itu cuma digaji berapa? Kayak aku ngerasain susahnya cari uang sebesar 20.000 sehari aja tuh udah kayak mati-matian gitu. Dan kamu minjem seenak itu gak mau balikin. Tak samperin ke rumahmu. Keren sih. Waktu kamu waktu di Kediri. Di Kediri nggak sih? Pakai motor make up berapa kamu? Oh iya benar. Itu kayak ke Kediri. Itu gimana sih, bisa diceritain nggak sih? Itu kayak aku dicat orang kan, ditanyain, Mbak bisa make upin orang nggak? Ini make upin orang nari gitu. Ada sekian banyak orang, nanti ada mua utamanya tuh. Make upnya bawa sendiri dan nanti fee-nya itu tergantung berapa banyak yang di make up. Ya. Di sana aku make upin 10 orang tuh dari jam 8 pagi sampai jam 12. Make upin 10 orang. Buka amplop. Pulang udah dikasih, aku pamit mau pulang, dikasih amplop, udah seneng tuh kayak, seneng. Sampai tengah jalan buka dulu, lihat amplopnya berapa? 50.000, gila. Ini bensin ke Kediri bolak-balik aja nggak cukup gitu kan? Belum makanya. Ya. Nangis aku di jalan loh, kayak, ya udahlah gitu. Make upnya dari kamu? Gila, belum make upnya. Jasanya gila, jasa aku make upin 10 orang. Sedangkan di sini aku make upin orang wisuda, satu orang wisuda itu bisa sampai 300.000 loh. Itu 10 orang ke Kediri. Make upin 50.000. Jadi pembelajaran kan? Emang kayak itu tadi, hidup itu di atas atau di bawah, tapi enak di atas. Tetap enak di atas. Oke, lanjut. Aku ya berarti ya. Durasi lama atau cepat? Kayak milih sedang-sedang aja boleh nggak sih? Aku nggak suka yang terlalu cepet-cepet banget. Nggak bisa. Di sini harus durasi lama atau cepat. Kamu pilih lama atau cepat? Lama sih. Lama karena? Karena biar bisa lebih menikmati gitu. Kalau cepet-cepet buru-buru bikin panik nanti. Kalau keluar nih, waktu cepat-cepat keluar itu kan nanti kita bingung. Ada yang ketinggalan, ada yang benar-benar bingung harus, nanti kita terus pakai baju yang apa gitu kan, kita bingung. Kayak gusa-gusa nggak sih? Ya harus durasi lama ya. Ya harus sama. Oke, lanjut. Durasi itu penting nih. Banget. Kan humoris atau romantis? Romantis. Karena? Romantis juga sih aku. Romantis juga ya? Iya. Humoris itu perlu sih. Iya. Cuma kadang kalau kita meet time, pasti harus yang romantis. Kalau aku sih merasa harus romantis gitu. Kalau berdua itu gimana sih caranya buat kita kayak, seneng banget. Natap dia kayak gimana, kayak gitu sama ya. Tapi emang suka humoris juga sih. Kamu suka humoris kan tadi? Suka, cuman humorisnya ada batasan sih. Ada sih kan orang yang humoris tapi bikin kita ilfeel gitu. Betul. Soalnya aku gampang ilfilan juga lihat orang. Sama. Oke. Cuek atau humble? Humble. Okay. Karena orang humble lebih ngertiin nggak sih? Kalau cuek doang bener ngertiin tapi dia nggak peduli gitu loh. Betul. Ya. Kalau humble peduli. Aku pernah berpikir kayak, kalau pacarku humble sih misal, sama semua orang, sama temen-temennya cowok nggak masalah. Berarti otomatis sama pacarnya bisa humble lebih itu. Kalau misal sama temen-temennya humble sama pacarnya cuek, itu kenapa? Itu berarti nggak sayang dong. Bukan kamu yang dia mau. Berarti bukan orangnya ya? Iya. Bukan orangnya pribadi, berarti tergantung lawannya juga. Oke, siap. Oke, lanjut. Biasanya PDKT berapa lama nih? Dari SMA ya, PDKT itu aku paling lama kayak matokin itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Tapi enggak, 3 bulan itu kayak 2 bulan lah aku bisa kayak mematangkan diri bahwa ini tak pacarin enggak ya? Atau ini enggak atau gitu. Ini enggak gitu. Cuma Iya. Kalau yang sama yang sekarang itu cuma 2 mingguan mungkin. 2 mingguan. Yang nembak siapa tuh yang nembak? Aku dong. Harus coba. Berarti yang confess pertama juga Mas Dimas ya? Iya. Confessnya gimana bisa? Enggak. Dong. Cuek banget sih orangnya. Kalau Mas Dimas ngomongin lewat chat atau langsung gitu? Lewat chat. Aku suka nih sama kamu gitu. Enggak. Gimana? Yes. Lanjut. Lanjutnya sini dong. Ya. Patah hati atau kehabisan duit nih? Patah hati dong. Oke. Karena kalau misalkan patah hati punya duit bisa healing.
Kalau nggak punya duit, mau nggak patah hati kayak ngapain? Nggak punya duit gitu. nih, kita patah hati. Kita ya gabut dong, kayak ngapain Iya, aja di rumah nangis. duit lebih penting sih kata aku. Banget. Sama. Lebih pilih menyibukkan diri untuk mencari duit kan. Lebih berkelas. Iya. Oke, lanjut. Jarang ketemu tapi dibebasin atau sering ketemu tapi dikekang? Jarang ketemu tapi dibebasin atau sering ketemu tapi dikekang. Jarang ketemu tapi dibebasin. Kalau Ya. aku. Jarang ketemu tapi maksudnya tuh masih ada jeda waktu untuk ketemu. Ada kan? ketemu ya. Misal sebulan sekali, seminggu sekali itu. Kayak lebih intim. Jadi kayak 1 minggu ketemu nih. Iya. 1 minggu nggak ketemu, 1 minggu nggak ketemu maksudnya. Iya. Kita ketemu kayak lebih intim. Kita ada effort, kita harus bawain apa nih? Iya. Kita harus ajak kemana nih? Kita harus makan apa nih nanti? Kayak Lebih berasa gitu lebih ya. berasa gitu. ketemunya. Terus kalau mau perpisahan nih, peluk dulu, cium, kayak Kayak ngerasanya dalam dalam banget, banget. Ya, deep banget. Jadi setiap kada mau ketemu, effortnya itu lebih gitu. Dan kita hidup sebelum waktu nggak ketemu itu, kita dibebasin. Iya, Enak banget, gitu. Enak kayak Kita gitu. tetap bisa Me yes, time. me time, percaya, saling percaya aja lah. Kalau kamu gimana? Benar-benar. Sama sih kayak gitu juga. Lebih enak jarang ketemu tapi dibebasin. Karena kalau sering-sering ketemu juga bosen nggak sih? Iya sih. Aku tipe orang yang gampang bosen kan tadi bilang. Oke, lanjut. Manja atau mandiri? Mandiri dong. Tergantung kondisinya juga, kita lihat kondisi juga. Karena kalau misalkan lagi berdua, lebih pilih yang manja sih. Berdua, yang bener-bener berdua gitu. Sama. Cuman kalau lagi di luar, masa lagi rame-rame sama temen, dia manja-manja gitu kan kayak, Aku ilfil sih, kayak ilfil misal, kan? kalau misal nih pegangan tangan atau gandengan tangan, itu nggak masalah sih, sekali 2 kali. Tapi kalau kayak Kayaknya sampai anak kecil atau gini, gimana, aku nggak di suka depan sih. teman, apa sih gitu. Ya, kayak Kecuali kalau berdua doang, itu kamu mau kayak, peluk sini gitu. aku kalau berdua manja banget sih. Ya, harusnya gitu sih. Lanjut ya, lanjut. Aku kan, kopling atau matic? Karena aku cowok pilih kopling. Ada yang mudah pada kenapa harus milih yang susah gitu. Kalau matic itu kayak langsung gas gitu, Tapi kan itu lebih mudah gitu. langsung maju aja ya ke depan. Enak. Kalau kopling itu ada prosesnya. Ya tapi kan tutorial mempersulit diri. Itu yang itu yang cowok dinamakan suka. ya. Oke, lanjut. Muncrat. VC atau ketemu langsung? Ketemu langsung lah. Kalau nggak bisa ketemu? Ya lihat-lihat senggangnya dia dulu, tanyain dulu gitu. Pengertian banget. Kalau Mas Dimas gimana? Ya langsung lah. Aku nggak bisa VC lama-lama. Iya sama, paling VC cuman kalau penting-penting aja sih. Sleep call itu kamu bisa nggak? Enggak. Aku bisa sih. Bisa. Nggak bisa sebenarnya. Nggak suka sleep call. Sama. Tapi karena menyesuaikan sama pasanganku, Kondisi, jadi iya. terbiasa. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa, it's okay. Gitu. Aku minum dulu ya. Oke, siap. Kayaknya Ini mereknya dilepas nih, aus. sama. Kayak ada manis-manisnya nggak sih? Iya, kayak anu. Anu. Ini siapa nih? Aku apa kamu? Kamu. Yang terakhir. Terakhir ya, les ya? Enakan yang baru atau yang lama? Enakan yang baru atau yang lama ya? Kalau enakan itu Nah, yang mana? enakan yang baru. Ya sama sih. Enak yang baru. Kalau yang lama itu pasti tetap ada yang bekas gitu nggak sih di hati. Kayak ya wes, semisal nih mantanku masih ada di dalam Sama hati. masih. Cuma ya udah masa lalu. Cuman kayak mikirnya, Fokusku ya yang ampun gitu ya, doang. Cuman nggak yang menyesali itu enggak. Cuman kayak kita mikirnya, ya ampun dulu pernah gini gitu doang. Ya udahlah. Aku pernah baca buku sih, kayak pernah baca quotes yang tulisannya tuh gini. Aku pernah baca buku 3 kali, endingnya tetap sama gitu. Jadi Aku yang baru. aku punya prinsip nih. Punya prinsip di mana aku lihat storymu. Gimana? Sakit hati itu diciptakan oleh diri sendiri nggak sih? Iya. Itu yang kamu benar. share itu. Itu kayak, itu aku screenshot, aku kayak bener juga. Semisal kamu nyakitin aku, kalau aku bersikap Kalau aku kayak, bodo amat ya, aku nggak bakal sakit nggak hati. sakit hati. Iya. Tapi kalau aku tetap, jahat banget sih. Ya
ya makin dipikirin makin kita sakit hati sendiri gitu. Kalau misalkan ada orang marah sama kita bodo amatin dan kita nggak peduliin, ya kita biasa aja. Tapi kalau ada orang marah kita pikirin, makin kita yang patah sendiri. Dan pada akhirnya aku di titik bahwa dimana harus memiliki seseorang itu harus mempunyai rasa bersyukur. Rasa bersyukurnya itu kayak, semisal aku mencintai dia dan sebagainya, pasti aku kayak, dia kok nggak kayak gini ya? Dia kok nggak apa yang aku harapkan? Kalau aku merasa bersyukur, pasti aku kayak, apapun yang dianggap aku lakukan dan dianggap mataku itu kayak, oh kok gini ya seharusnya. Tapi itu jadi kayak, gak apa-apa gitu loh, kayak, it's okay. It's okay, Karena dia aku orang, karena dia orang yang kamu mau gitu. Karena aku memilikimu karena rasa bersyukur gitu. Jadi aku menerima itu. Oke, lanjut. Mas ya ini. Ini karena ada dua kayaknya. Yang satu aku kasihkan ke kamu nggak sih? Ya. Oke, cium kening atau cium bibir? Kening. Kening. Karena kenapa nggak bibir? Bibir itu lebih deep banget ya sih. Tergantung kondisinya juga. Cuma kalau misalkan lagi di mobil baru keluar, kayaknya dua-duanya nggak sih? Iya sih. Kalau kening itu kayak berkesan kalau aku. Berkesan kayak lebih dalam gitu. Cuma karena aku cowok, jadi kayaknya jarang dicium kening gitu. Mungkin karena pipi atau bibir. Kalau aku keseringan kening. Tapi bibir lebih enak. Bukan enak ya, kayak kondisi aja sih, kondisional aja sih. Kalau minta cium ya cium. Kamu kalau emang kalau misalkan mau ciuman minta dulu. Minta. Saya cium dong. Oh, gitu. Serius. Jadi kayak nggak pernah aku kayak langsung maju itu nggak pernah. Jadi langsung cium, saya cium. Gitu. Berarti Mas nggak pernah yang langsung gitu, nggak pernah. Pernah. Ada momen tertentu kayak gitu. Kalau bener-bener kayak intim, misalnya kayak mau cium bibir, ya aku minta, saya cium bibir, cium. Iya, gitu. Lebih berwarna sih kalau menurutku. Oke, lanjut. Agresif atau santai? Waduh. Kayak tadi lebih santai atau slow kan tadi ada? Ya santai sih, tapi kalau kondisional juga sih. Agresif perlu dan enak banget agresif itu. Kayak maksudnya itu kayak kita ada semangat gitu loh. Agresif itu kayak kita memulakan sesuatu tuh kayak nggak menggampangkan sesuatu gitu loh. Agresif itu harus semangat gitu. Membara-bara. Iya, benar-benar. Okay. Seru sih itu. Kalau kamu apa? Sama apa nih? Aku pilih santai nih. Aku juga pilih santai, cuman kadang-kadang agresif juga perlu gitu. Berarti apa? Santai apa agresif? Kalau agresif 60%, agresif. Kalau santai 60%, agresifnya 40%. Berarti santai ya? Santai. Oke, siap. Oke. Kayaknya udah habis ya gini. Thank you, terima kasih banyak. Sudah ada mau datang ke sini. Terus sama-sama. Sudah nyupport. Oke guys, thank you for watching.